Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Cilacap. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Kroya. Saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional, di mana Bapak fasilitator saya adalah Bapak Krisno Adi, SPD MPD. Ibu pengajar praktek saya adalah Ibu Rahajeng Dwi Kusumasari, dan saya sendiri Suharti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Cilacap. Pertanyaan pemantik untuk sesi pembelajaran 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pertanyaan pemantik 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Definisi pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Kerangka kompetensi sosial dan emosional. Pertama, kesadaran diri. Kedua, manajemen diri. Ketiga, kesadaran sosial. Keempat, keterampilan berelasi. Dan kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tujuan pembelajaran sosial dan emosional. Pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi. Dan yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Manfaat penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional. Pertama, peningkatan 5 kompetensi sosial emosional. Kedua, lingkungan belajar yang suportif. Dan ketiga, peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah, di mana peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional ada peningkatan perilaku positif. Pada lingkungan belajar yang suportif ada pengurangan perilaku negatif, dan pada peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah terdapat pengurangan tingkat stres dan peningkatan performa akademik siswa. Kompetensi sosial emosional. Apa yang dimaksud dengan well-being? Yaitu kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Kondisi yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. 5 kerangka KSE. 1. Kesadaran diri, di mana kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan.
2. Manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan aspirasi. 3. Kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. 4. Keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Kesadaran diri penuh atau mindfulness, yaitu pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh. Mindfulness dapat memberikan perhatian secara berkualitas yang didasarkan keterbukaan pikiran, rasa ingin tahu tanpa menghakimi, dan kebaikan hati compassion yang akan membantu seseorang dalam menghadapi situasi-situasi menantang dan sulit. Kesadaran diri memberikan penghargaan terhadap perbedaan, pemahaman diri dan orang lain, kemampuan menghadapi tantangan dan perspektif yang berbeda-beda dari orang lain, atau resiliensi. Teknik stop, STOP. Stop, berhenti. Take a deep breath, ambil nafas dalam. Observe, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Proses, selesai, dan lanjutkan. Implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan sekolah. Implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan pengajaran eksplisit memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten untuk menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan keberagaman budaya. Pengajaran eksplisit kompetensi sosial dan emosional dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler. Pendidik dapat mengutamakan berbagai proyek, acara, atau kegiatan sekolah yang rutin untuk mengajarkan kompetensi sosial dan emosional secara eksplisit. Perubahan pembelajaran. Dengan menguasai pembelajaran sosial dan emosional, maka kita dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, nyaman, dan membentuk karakter murid yang memiliki budi pekerti luhur baik secara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pertanyaan pemantik 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Modul 1.1 Pembelajaran Sosial Emosional dengan Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Modul 1.2 Pembelajaran Sosial Emosional dengan Nilai dan Peran Guru Penggerak. Modul 1.3 Pembelajaran Sosial Emosional dengan Visi Guru Penggerak. Modul 1.4 Pembelajaran Sosial Emosional dengan Budaya Positif. Dan modul 2.1 Pembelajaran Sosial Emosional dengan Pembelajaran Berdiferensiasi. Keterkaitan antara modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro dengan pembelajaran sosial emosional. Dari Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, guru sebagai pamong, guru membutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap kompetensi sosial emosional yang matang, mampu menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong pertumbuhan budi pekerti selain aspek intelektual. Harus memahami benar dengan situasi lahir batin dirinya sendiri dan muridnya. Murid diajak untuk menyadari, melihat,
mendengar, merasakan, mengalami pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosionalnya. Keterkaitan antara modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan pembelajaran sosial emosional. Guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi, sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan seimbang. Keterkaitan antara modul 1.3 visi guru penggerak dengan pembelajaran sosial emosional. Guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antara modul 1.4 budaya positif dengan pembelajaran sosial emosional. Guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh terhadap penerapan budaya positif baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Keterkaitan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional. Guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid di antara kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. Sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Refleksi 1. Sebelum mempelajari modul 2.2, berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional akan terbentuk dengan sendirinya bersamaan dengan pembelajaran di kelas, sehingga hanya fokus pada proses penyampaian materi atau kognitif sesuai dengan kurikulum. Setelah mempelajari modul ini, ternyata memahami bahwa pembelajaran sosial emosional juga sangat penting untuk diterapkan di sekolah karena mengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional akan membawa dampak buruk secara akademik dan murid yang berkembang secara sosial dan emosional bersamaan dengan berkembangnya secara akademik. Refleksi 2. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: pertama, peningkatan 5 kompetensi sosial emosional yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 2 kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional. 3 penerapan PSE berbasis kesadaran penuh yang terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Refleksi 3. Berkaitan dengan 3 hal mendasar di atas, perubahan yang diterapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid. 1. Pengajaran eksplisit, yaitu dengan melakukan pengajaran eksplisit sebagai implementasi PSE ke pengajaran eksplisit memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten dalam menumbuhkan, melatih, dan merefleksi tentang 5 KSE dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan ragam budaya. 2. Pembelajaran akademik terintegrasi KSE, yaitu dengan mengintegrasikan KSE ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran. 3. Keterlibatan murid,
yaitu mengajak warga sekolah menghormati dan meningkatkan perspektif dan pengalaman murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, dan pembuat keputusan. Refleksi 4. Perubahan yang diterapkan di kelas dan sekolah bagi rekan sejawat. Pertama, menjadi teladan, yaitu menerapkan KSE dalam peran dan tugas menciptakan budaya saling memberi apresiasi dan menumbuhkan rasa peduli dengan teman sejawat. 2. Belajar, yaitu membiasakan melakukan refleksi KSE pribadi, berkolaborasi antar rekan sejawat, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk berintrospeksi atau self-care, dan mengagendakan sesi berbagi praktek baik. 3. Berkolaborasi, yaitu membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Terima kasih.